Di tengah hiruk-pikuk kota Denpasar, tersembunyi sebuah oase hijau yang menawarkan pengalaman unik. Agro Pertiwi tidak hanya menjadi usaha ketahanan pangan, tempat ini juga menghadirkan wisata edukasi pertanian yang memikat. Dikelola oleh kelompok tani Dusun Permata Anyar Desa Ubung Kaje, Agro Pertiwi mengajarkan betapa indahnya bertani sambil menikmati suasana sejuk yang menyegarkan. Buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Pengunjung disambut hangat dengan teh bunga telang segar dan hasil panen seperti ubi dan jagung, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Agro Pertiwi berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 15 are, yang dipenuhi beragam tanaman seperti jagung, ubi, pepaya, cabai, dan lain-lain. Bahkan ada kolam lele yang menghasilkan pupuk organik dari kotoran ikannya. Semua ini dikelola oleh kelompok tani, ibu-ibu PKK, dan warga sekitar dengan cinta dan kerja keras. Kini, Agro Pertiwi juga dibuka sebagai destinasi edukasi yang populer. Anak-anak sekolah hingga mahasiswa datang untuk belajar dan melakukan penelitian, menjadikan tempat ini lebih dari sekedar perkebunan biasa. Saya nama Wayan Arnaya. Di kebun ini saya sebagai pelopor lah katakan begitu, dan pekerja juga sekalian di sini. Karena sebelumnya saya jadi kepala dusun, sekarang baru pensiun 2023. Agro Pertiwi ini berdiri tahun 2017-18. Kebetulan di perumahan ini juga banyak teman-teman yang jadi dosen pertanian, ada yang memang di dinas pertanian juga, dan di sini awalnya dari bank sampah itu, kemudian di sebelahnya ini ada tanah kosong, itu berserakan orang membuang sampah. Awalnya begitu, kita ingin bersihkan daerah pertama. Setelah kita bersihkan, kemudian ada ide-ide kita untuk membangun ketahanan pangan gitu, membangun kebun lah katakan begitu. Ya bersama teman-teman yang ada di sini, akhirnya kita rapat, kita buat ini. Nah, niatnya memang satu, membangun ini ya untuk membantu ketahanan pangan begitu. Sebisa mungkin kita apapun kita tanam di sini, baik sayur, buah. Kebetulan kita memang dari dulu tuh berusaha untuk menjadikan lahan ini menjadi lahan hijau, lahan yang tidak terbengkalai dan jadi pembuangan sampah begitu. Gini ya, memang dulu pernah dari dinas kota itu menyarankan memang kan ini ketahanan pangan. Jadi ada 3 macam jenis yang tanaman yang diharapkan oleh dulu KRPL namanya, dulu kawasan rumah pangan lestari. Itu cabai yang dulu pernah harganya selangit, kemudian terong, tomat, itu yang disarankan dulu. Nah, setelah berjalannya waktu, kita memang variasi tumpang sari, terus kemudian kita tanam sayur, kemudian kita tanam buah, tanam yang lain-lainnya juga, termasuk ini sekarang ada labu, mungkin kita tanam terong, tomat, pare, labu, kemudian yang lain-lainnya termasuk kates, singkong gitu. Jadi berkembang jadinya begitu, berkembang ya sesuai dengan kebutuhan market juga di sini. Marketnya cuman ya kita menjangkau dengan tanah yang 18 are ini paling ya untuk warga di sini aja gitu. Belum bisa kita produksi keluar gitu. Mungkin apa ya, kalau kita ngomong gimana ya, namanya petani gitu ya. Petani di mana saja itu biasanya keluhannya pasti ya tuh pupuk harganya cukup mahal. Itu sudah menjadi isu itu. Pupuk mahal, kemudian pengolahan tanah dengan media tanah yang ada di lokasi seperti ini itu bekas sampah atau bekas sawah, itu memang menggali untuk menjadikan tanah kebun itu memang prosesnya panjang dan memang butuh sekali banyak pupuk gitu, pupuk baik pupuk organik, pupuk kompos gitu. Nah, itu biasanya kita mengalami kesulitan karena memang belum bisa bikin pupuk sendiri gitu. Jadi kita mesti beli juga gitu. Ya buat kalangan masyarakat khususnya yang sudah fokus, mungkin pengalaman juga banyak di pertanian mungkin ya. Jadi suka duka memang banyak banget, terutama ya mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami produk kita atau hasil dari kebun ini kadang-kadang marketnya kadang-kadang diantem harga murah gitu.
Kemudian itu persoalan tuh memang sering. Nah, kecuali mungkin kayak dulu Bulog yang mengambil dengan harga standar mungkin bagus. Mungkin pesannya buat kita ya tetap semangat, apalagi anak-anak muda sekarang, ayolah dengan ada program pemerintah yang baru ini mudah-mudahan terrealisasi dengan baik, pupuk mau dimurahkan. Kemudian ayo kita semangat tetap, karena alam ini membutuhkan kepedulian dari orang-orang untuk terus berbuat untuk alam ini. Jangan alam ini diperkosa terus begitu. Mungkin itu harapan saya. Mudah-mudahan petani tetap jaya, dan mudah-mudahan petani di Bali ini khususnya ya tetap semangat dan tambah semangat dengan program pemerintah yang baru mungkin itu. Meski menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrim, mahalnya pupuk, dan sulitnya mendapatkan bibit, semangat kelompok tani Agro Pertiwi tidak pernah pudar. Dengan cinta mendalam pada alam, mereka terus menjaga keberlangsungan perkebunan ini. Agro Pertiwi adalah bukti bahwa ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan edukasi dapat berjalan beriringan. Tempat ini tidak hanya membantu warga sekitar, tapi juga menginspirasi generasi muda untuk lebih peduli pada bumi kita. Jika kalian mencari pengalaman edukatif yang menyenangkan di Denpasar, Agro Pertiwi adalah destinasi yang wajib kalian kunjungi. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.